dalam kendaraan itu ibarat energi, Pak, tenaga. Jadi walaupun mobilnya bagus, mereknya bagus, ya bensinan mah mau jalan gitunya. Gak apa-apa, mobilnya mah mobil 80-an, mesinnya sehat, BBM-nya penuh. Insya Allah bisa jalan-jalan sampai ke Tahura juga nyampe, insya Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Kita akan segera masuk ke yang keberapa nih? Ya ayyuhalladzina amanu yang ke-21. Yang ke-21. Yang akan kita pelajari adalah surah An-Nisa ayat 43. Surah An-Nisa ayat 43. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat lagi-lagi di sini ada betapa kita mendapati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dari beberapa ayat yang sudah kita pelajari, banyak sekali ayat-ayat yang Allah turunkan, baik itu berupa larangan maupun itu berupa perintah. Kalau perintah berarti kewajiban untuk kita laksanakan, kalau larangan berarti kewajiban untuk kita tinggalkan. Itu diawali dengan yang ideal, atau kalau mau dibahasakan yang tegas, yang saklek. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan alternatif. Nah, misalnya ketika kita belajar tentang perintah memakan makanan yang halal, kata Allah, surah Al-Baqarah ayat 172. Tapi dalam keadaan tertentu boleh kita memakan bahkan sesuatu yang sudah jelas-jelas keharamannya, tapi itu hanya boleh. Misalnya terkait hukum kisos, orang yang membunuh harus dibunuh. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan alternatif apa? Kalau kamu mau berdamai, saling memaafkan, nah, maka Allah ringankan, tidak harus dibalas dengan kisos. Dan banyak ayat-ayat lain. Jadi yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari, maka kita akan mendapati sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan kepada kita karena apa, Pak Bu? Karena Allah itu sayang kepada kita. Perintah ibadah kebanyakan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan takwa balasannya adalah surga. Jadi kalau ibarat kita sebagai orang tua, kita sudah menyediakan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Lalu kita ingin anak kita itu berjuang gitu ya. Maka perjuangan yang kita berikan, tantangan yang kita berikan kepada anak kita itu tidak lain adalah agar anak-anak kita sampai kepada apa yang akan diberikan. Jadi kita mendapati bahkan pembebanan. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat juga betapa larangan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya untuk menjaga kita, untuk menyayangi kita. Ayat ini rangkaian dari beberapa ayat tentang pengharaman khamr. Dan ayat ini kalau menurut Dr. Wahbah Zairi adalah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai ayyuha orang-orang alladzina amanu yang beriman, la taqrabus salata, jangan kamu mendekati salat. Wa antum, sedangkan kalian antum sukara, dalam keadaan mabuk. Pakai sin, sukara. Jadi bukan, kalau kita bersyukur itu pakai sin. Nah, syukur, kita berterima kasih kepada Allah. Kalau sukara, bersyukur, yuk kita bermabuk-mabukan. Nah, jadi bukan pakai sin tapi pakai shin kalau syukur. Wa antum sukara, nih, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Hatta, sehingga, sampai, ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Wala junuban, dan orang-orang yang junub, kembali ke tadi, la taqrabus shalah, itu ada yang menerjemahkan, ada yang menafsirkan tempat sholat. Wala junuban, dan orang-orang yang junub jangan mendekati tempat sholat juga. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat. Hatta taghtasilu, sehingga sampai kalian semuanya mandi. Wa in kuntum marda, wa in kuntum, dan jika kalian semuanya marda, dalam keadaan sakit, jamak dari marir, kalau satu orang marirun, kalau banyak marda. Dan jika seandainya kalian orang-orang banyak sakit, atau ala safarin, dalam keadaan safar, au jaa'a ahadun minkum minal gha'id, atau salah satu di antara kalian, kalau diterjemahkan secara urutan katanya gini, atau datang salah satu di antara kalian minal gha'id. Minal gha'id ini di sini diterjemahkan, mohon maaf, buang air besar. Padahal asal katanya adalah dari tempat yang rendah. Nah, nanti kita pelajari. Aula mastumun nisa, atau kalian atau lamastum, kalian semuanya menyentuh an-nisaa, perempuan. Nah, ada 4 rupanya. Kalau kalian dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan safar, atau kalian baru saja buang air besar, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapati air, maka fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan tanah debu yang baik. Famsahu, maka usaplah. Nah, karena pakai debu, bahasanya usaplah, bukan basuhlah. Maka usaplah biwujuhikum wa aydikum, wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah Allah, afuwan, maha afu, memaafkan,
ghafura, pengampun. Jadi ayat ini panjang dan kalau saya mengambil poin-poin besarnya di sini sebenarnya pertama bahwa orang-orang yang beriman itu dilarang mabuk, di mana mabuk itu membuat akal manusia itu tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang menjadi esensi yang harus kita jadikan pelajaran terpenting adalah bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk mensucikan diri, baik secara rohani maupun secara jasmani. Secara jasmani apa buktinya? Kita diperintahkan untuk mandi, untuk berwudu. Bersuci secara rohani, kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang merusak pikiran kita, merusak akal kita. Dan poin ketiga adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi Allah tutup ayat ini dengan kana afuwan ghafura. Allah itu dalam meletakkan beban kepada kita, Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Ini orang-orang yang beriman yang harus kamu lakukan A, B, C, D. Tapi kalau memang kamu nggak bisa, ini ada alternatifnya. Ya udah ini aja. Allah itu maha pengampun. Meskipun kamu tidak bisa melaksanakan sesuatu yang ideal yang telah ditetapkan, tapi ada alternatifnya, dan alternatifnya itu tidak membuat kamu berdosa, karena Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi-lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi kita dipanggil dengan hal yang paling penting dalam hati kita, yaitu karakter orang yang beriman. Harapannya adalah karena di sini ada sesuatu yang akan dilarang oleh Allah, maka terlebih dahulu dipanggil sesuatu yang akan menguatkan kita. Kenapa? Apa yang berat yang harus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dilarang oleh Allah yang terasa berat itu adalah sukaro. Emang sukaro, meninggalkan sukaro itu berat? Berapa? Tomboro. Karena ini buat orang-orang para sahabat-sahabat Nabi ketika itu, ini itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Berat. Anu biasa ngerokok, kita ngerokok setengah hari, terus pusing kan? Apalagi ini memang sesuatu yang sudah mendarah daging, yang sudah terbiasa. Jadi kalau ada kumpul-kumpul, mereka itu akan selalu ada yang namanya minum-minuman. Kalau kita lihat asbab nuzulnya, di antaranya dari beberapa, ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu Pak Bu, sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu dengan meninggalkan seluruh kekayaannya. Tidak hanya pindah gitu doang, tapi semuanya ditinggalkan, keluarga, harta. Nah, tapi memang kan kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini, apa kata Rasulullah, membalikkan batu saja dia akan menemukan bongkahan emas, gitu kan. Saking Abdurrahman bin Auf ini memang sepertinya itu Abdurrahman bin Auf tuh kaya tuh emang dari onohnya gitu. Dalam satu peristiwa sirah, pernah Abdurrahman bin Auf ini membeli kurma yang busuk. Pernah baca ini Pak ya? Kurma yang busuk. Tapi ini adalah kalau sudah sesuatu yang sudah Allah tetapkan itu, ini mah cuma jalannya doang. Kurma yang busuk yang dibeli yang menurut banyak orang itu akan merugikan, tapi ini kemudian justru jadi pundi-pundi yang membuat kekayaan Abdurrahman bin
maaf itu semakin berlipat ganda. Karena ketika itu terjadi wabah, penyakit atau apa gitu ya, yang bisa diatasinya itu dengan kurma-kurma yang busuk. Justru kurma yang busuk yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tadi, yang tadinya niatnya cuma ya biar para sahabat-sahabatnya itu jangan merugi. Tapi kemudian kurma itu justru laku dengan harga yang berlipat-lipat. Emang Abdurrahman bin Auf ini memang seperti yang ditakdirkan untuk jadi orang kaya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, kemudian beliau minta tunjukkan pasar dan kemudian berjualan. Singkat cerita, beliau kemudian mendapatkan harta dan beliau menikah. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan dalam ketika lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan menikah. Maka kata Rasulullah, umumkan dan bikinlah acara dengan pukulan dan meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika itu menyediakan jamuan untuk para sahabatnya. Nah, di antara jamuannya adalah minuman arak. Begitu diminum, mabuk mereka. Datang waktu sholat, sahabat Ali jadi imam, baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Seharusnya la a'budu ma ta'budun. Karena dalam keadaan mabuk, laknya ketinggalan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Seharusnya la tidak, a'budu saya tidak menyembah, ma ta'budun apa yang kamu sembah. Laknya ketinggalan. Jadinya a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, setelah itu turunlah ayat ini. Nah, ayat ini seperti saya sampaikan di awal, rangkaian dari pengharaman khamar. Jadi kalau kita sekarang jangan lagi berdalil dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti kalau gitu kita minumnya nanti pagi jam 6:30. Kan keluhnya masih lama, masih sempat sadar. Tidak, karena untuk kita sudah ada ayat pamungkasnya. Ayat surah Al-Maidah ayat 90. Ayat pertama tentang khamar itu saya tidak sempat mengecek nomor ayatnya di surah An-Nahl. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ayat keduanya surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, katakanlah, fihima ismun kabir. Di dalamnya ada dosa yang besar. Manafi'u linnas, ada manfaatnya untuk manusia, ada. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Mungkin dengan khamar bisa membuka lapangan kerja. Mungkin dengan judi bisa membuka lapangan kerja. Mungkin di sisi lain ada kebaikannya. Orang bisa mendapatkan penghasilan dengan mudah. Bisnis khamar itu luar biasa. Saya dulu pernah punya teman diminta untuk menjadi semacam apa ya, kalau kita usaha mungkin kepala cabang. Tahun 2000 saya jumpa sama teman itu tahun 2013 beliau cerita.
Beliau diminta apa tugasnya? Tugasnya memastikan distribusi khamar di beberapa hotel di kota itu dan membuat datanya. Itu tugasnya. Dan waktu itu beliau ditawari tahun 2013, ditawari 50 juta kalau mau nambah boleh. Tahun 2013. Betapa ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu khamar dan judi itu. Yang menarik adalah ketika saya mendengarkan tadabbur tentang surah Al-Baqarah ayat 219 ini, Pak. Jadi sebenarnya manusia itu dalam keadaan normal, keburukan itu nggak perlu dilarang. Dalam keadaan normal, keburukan itu tidak perlu dilarang. Terus apa yang dilakukan? Ya kasih tahu aja. Ini mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena apa? Manusia itu dalam keadaan normal pasti nggak mau terkena keburukan dalam keadaan normal. Itu yang saya dapatkan. Nah, kembali ke ayat ini. Nah, ayat ini ayat yang ketiga dari pelarangan khamar. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati. Nah, karena di sini menggunakan kata la taqrabus sholat. Jangan mendekati sholat. Ada yang menerjemahkan tadi saya bilang jangan mendekati tempat sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sukaro itu apa? Sukaro itu jamak dari sakron. Sakron itu artinya tertutup. Apa? Tertutupnya akal. Tertutupnya akal dari digunakan secara semestinya. Makanya hatta ta'lamu ma taqulun. Karena akal yang tidak berfungsi, akal yang tertutup membuat orang jadi tidak sadar dengan apa yang jangankan yang dia kerjakan. Bahkan yang dia bicarakan saja mudahnya orang yang ngantuk. Orang yang ngantuk itu akalnya berfungsi gak? Gak berfungsi. Itu saja. Nah, juga memang ada yang salah satu yang menyebutkan bahwa dalam keadaan ngantuk pun nggak boleh sholat. Nah, karena ada hadis Nabi itu kalau kamu ngantuk maka tidurlah sampai hilangnya ngantuk. Karena memang bahaya. Kalau kita ngantuk aja, sholat itu bisa kemana-mana. Ini ada kejadian nyata. Sulit dimengerti tapi kejadian nyata. Ini sholatnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai akhir. Lakum dinukum waliyadin. Di belakang ada yang amin. Itu kira-kira kalau orang nggak ngantuk mungkin nggak Pak terjadi. Gak mungkin mau lakum dinukum waliyadin kok. Masih mending wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Amin. Masih mending gitu. Ini lakum dinukum waliyadin. Amin. Itu gak mungkin kalau akalnya, nah akal di sini maksudnya berfungsi dan tidak terhalangi oleh apapun. Apa yang menghalangi akalnya berfungsi ketika ini? Yakin itu adalah karena ngantuk. Pernah ngalamin gitu Pak? Saya ngalamin beberapa kali. Hoyong seri, hoyong oke sih salah satu. Tapi dah kumaha ada salat mah tekeng seri gitu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu kemudian paham, mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, ini juga kemudian ulama mengatakan bahwa kita itu diperintahkan untuk sholat itu mengerti
mengerti dengan apa yang kita baca. Meskipun dalam konteks ayat ini ulama menyebutkan maksudnya bukan paham dengan bacaan sholat, bukan paham dengan subhana rabbiyal azim itu apa artinya, rabbighfirli warhamni wajibuni, bukan itu. Tapi kita sadar dengan apa yang kita baca. Yang membuat kita lupa, pernah nggak Pak Bu sholat lupa udah baca Fatihah belum? Pernah kan ya? Sering. Bahkan wudhu lupa cuci kaki juga ada. Itu kalau pikirannya nggak sedang kemana-mana, yakin itu nggak mungkin terjadi. Bahkan kita itu kebanyakan membaca bacaan sholat, gerakan sholat, karena sudah saking hafalnya, apa membaca dalam keadaan sadar. Nah, kita merefleks, Allahu Akbar, alhamdulillah, sadar kita baca iftitah tadi, itu. Jadi mengerti, sadar kita itu membaca surah Al-Fatihah, kita itu membaca surah pendek. Tadi kamu sholat dulu, rakaat pertama baca surat apa? Surat namanya Hilap Dewi. Nah, rakaat kedua, Hilap Dewi, pas lupa. Kenapa? Kita memang melaksanakan sholat itu kebiasaan. Tidak terkadang ya Pak ya, terkadang. Dan manusia seperti itu. Terkadang kita memang pikiran kita sedang fokus sehingga kita sadar sepenuhnya kita sedang ruku, sedang sujud. Tapi banyak kan memang kita tuh baca itu ya refleks aja gitu. Rakaat pertama zuhur otomatis al-ikhlas. Rakaat kedua otomatis al-falaq, gitu kan? Hatta ta'lamu ma taqul. Jadi kamu jangan mendekati sholat. Ada yang menafsirkan maksudnya melaksanakan sholat, ada yang mendekat tempat sholat. Nanti kenapa ada yang menerjemahkan tempat sholat? Nanti ada kaitannya dengan kalimat berikutnya. Saya dulu punya pengalaman waktu saya di pondok di Jepara. Ada teman yang beliau ini Masya Allah terjebak. Kalau ini memang benar-benar terjebak dalam apa? Dalam narkoba. Jadi dia cerita sama saya. Sekamar pula cerita. Caranya pakai ayat ini ya. Nah, seperti itu. Tapi ini jangan ini Pak ya. Jadi kalau dia dia butuh itu, maka dia akan mencari waktu jarak yang panjang untuk sampai kepada waktu sholat. Jadi unik nih, dia ini pecandu narkoba, tapi sholat berjamaah tetap seperti biasa, juga melaksanakan puasa, gitu ya. Nah, kemudian ulama begini, hikmahnya. Oke lah. Hukum sudah diputuskan. Yang haram tetap posisinya haram. Tapi terkadang manusia itu memang untuk meninggalkan sesuatu itu tidak yang bisa, kata orang Jawa mah saknyuk, nggak bisa langsung gitu ya. Butuh proses. Orang mau berhenti merokok aja kan gitu kan. Biasanya sehari sebungkus gitu kan ya. Nah, kemudian ya dikurangi 2 batang, minggu kemudian dikurangi 4 batang sampai bertahap sampai akhirnya bisa meninggalkan. Untuk sebagai tahap kita memperbaiki keadaan, oke lah gitu ya. Tapi ada pun status hukumnya nggak bisa kemudian kita menggunakan ini. Oh nggak apa-apa kan yang penting kita dalam waktu sholatnya sudah dalam keadaan sadar. Nah, seperti itu. Jadi yang dilarang pertama, kamu jangan mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena mabuk itu
wala junuban illa abidi sabilin, dan orang-orang yang junub juga. Orang junub itu berasal katanya kan dari janabah. Janabah itu apa? Jauh. Jadi orang yang sedang junub itu disuruh untuk menjauhi tempat-tempat yang masjid, nggak boleh sholat, suruh menjauhi itu. Illa abidi sabil, kecuali hanya sekedar lewat. Ini ada asbabnya. Dulu ketika masa Rasulullah, kan kamar mandi belum kayak kita sekarang, Pak. Tempat mandinya kan pemandian umum gitu kan. Ada sahabat yang tinggalnya itu di depan masjid. Kalau mau ke tempat pemandian itu, kalau nggak lewat masjid harus putar jauh. Nah kemudian turun lagi, nggak apa-apa kalau sekedar lewat. Nah, kalau cuma sekedar lewat, mau ke kamar mandi misalnya, mau ke hamam, boleh. Illa amili sabilin. Nah, orang junub juga dilarang untuk mendekati masjid. Maka ulama mengatakan ada beberapa larangan bagi orang yang junub. Junub itu yang kita sudah mafhum lah semuanya ya. Nah, ada yang memang berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan, ada yang untuk perempuan saja. Itu dilarang mendekati masjid, kecuali hanya sekedar lewat saja. Apa yang dilarang? Berdiam di masjid tidak boleh. Ada yang berpendapat membaca Al-Quran juga tidak boleh, kecuali yang zikir, yang sholat itu nggak boleh. Illa amili sabil, sampai kapan? Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Mandinya berarti bukan mandi biasa, karena kaitannya dengan junub tadi. Mandinya mandi wajib. Apa yang harus dilakukan dalam mandi wajib itu? Dua saja. Mandi wajib teh wajib sampoan teu? Wajib luluran teu? Satu, niat. Dua, ratakan ke seluruh badan. Sudah selesai. Jadi sebenarnya mandi wajib itu 3 menit juga cukup. Kalau kita di kampung, mandinya di kali, niat langsung loncat jebur, dah sah, gitu kan? Dan karena kita nggak ada lagi kali, meratakan air ke seluruh tubuh. Wajib digosok-gosok kan? Enggak, diratakan. Nah, itu kalau kita junub maka diwajibkan untuk mandi. Nah, tapi kata Allah, nah ini kemudian kita melihat keringanan Allah. Ada 4, ada 2 yang diringankan. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan dan kamu tidak menemukan air. Sakit yang seperti apa yang kita dibolehkan untuk mengganti mandi dengan tayamum itu? Dari beberapa literasi yang saya baca ternyata semuanya sama. Sakit yang satu dikhawatirkan kalau kita mandi akan memperparah penyakit itu atau memperlambat proses penyembuhannya. Nah, ini ada cerita Pak, ada kisah Amr bin As ketika baru masuk Islam. Lalu Amr bin As ini walaupun baru masuk Islam tapi terkenal jago dalam strategi perang. Nah, ini ilmu buat kita Pak. Dan Rasulullah itu memang kalau meletakkan seseorang itu sesuai dengan kapasitasnya. Amr bin As diperintahkan oleh Nabi untuk jadi pemimpin. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali gitu ya. Ada sahabat-sahabat utama. Tapi yang ditunjuk jadi pemimpin adalah Amr bin As. Kalau tidak salah itu dalam peristiwa perang Zatul Riqah. Ketika mereka pasukan sudah berangkat, mereka bermalam, Amr bin As junub Pak, junub mimpi basah.
Lalu pagi-pagi dia minta diambilkan air. Setelah datang air, wah ini dingin banget begini. Akhirnya Amr bin As itu memutuskan untuk bertayamum. Biasa Umar protes. Ini gimana ini? Kok Amr bin As ini tayamum ini? Sementara mereka akan mengimami kita semua nih, gitu kan. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, Masya Allah. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, Amr bin As ini pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi. Sudah taat. Nah, akhirnya singkat ceritanya, setelah jadi dalam peperangan itu banyak kebiasaan para sahabat yang sama Amr bin As itu dilarang. Tidak boleh membuat perapian, tidak boleh dan sebagainya. Dan yang paling kontroversi adalah ketika Amr bin As tayamum. Lalu ketika kembali kepada Rasulullah, diadukan kepada Rasulullah. Dan Amr bin As ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kata Amr bin As, ya Rasulullah, engkau menunjuk aku sebagai pemimpin. Dan kau tidak menunjuk kalau aku mati siapa sebagai penggantinya. Sedangkan ketika itu cuaca sangat dingin. Kalau saya mati, saya bisa mati. Dan pemimpinnya berarti tidak ada. Dan ketika itu Rasulullah tidak menyalahkan Amr bin As. Jadi dalam keadaan darurat, kemudian ini jadi salah satu prevensi. Kalau dalam keadaan darurat mengkhawatirkan adanya mudarat, maka dibolehkan untuk bertayamum. Atau kamu dalam keadaan safar, di mana kamu tidak menemukan air. Atau apalagi auja'a ahadun minkum minal ghaid. Nah ini tadi Pak. Minal ghaid itu sebenarnya aslinya itu bukan dari buang air besar, tapi dari tempat yang rendah. Ini untuk menghaluskan bahasa. Bapak, Ibu, kalau kita bicara sama orang lain, kemudian kita perlu, buang air besar. Kita bilangnya, maaf Pak, Bu, saya mau buang air besar dulu. Atau kita bilang, maaf Pak, Bu, saya mau ke hammam, mau ke kamar mandi. Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Masa kita bilang tiba-tiba, mau BAB dulu ya? Nah, untuk menghaluskan kita bicara mau ke kamar mandi. Padahal ke kamar mandi itu maksudnya adalah untuk BAB. Nah dulu belum ada WC, belum ada kakus seperti kita sekarang. Jadi para sahabat itu kalau mau buang air seperti itu, mereka pergi ke gurun pasir, ke padang itu, ke lapang, supaya tidak kelihatan sama yang lain. Mereka mencari titik yang rendah. Nah, maka diterjemahkan di situ yang minal ghaid, dari buang air besar. Satu lagi nih yang banyak di perbedaan di kita. Atau yang keempat, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Menyentuh seperti apa yang menyebabkan kita harus wudhu yang kemudian boleh diganti dengan tayamum? Ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Singkatnya gini, kalau Imam Malik menyentuh perempuan itu tidak harus bertemu kulit. Walaupun misalnya ada lapisan kainnya gitu ya. Tapi ketika menyentuh itu ada syahwat, menikmati, itu batal. Meskipun menyentuhnya dialasi dengan kulit. Itu kalau Imam Malik. Tapi kalau nggak ada syahwat, nggak apa-apa. Kalau Imam Hambali beda lagi, menyentuh kulit.
Nah, kalau Imam Syafi'i menyentuh kulit syahwat ataupun tidak syahwat. Nah, makanya kan kita kalau lebaran, kalau mau salaman sama bapak-bapak kan suka dihalangin pakai kerudung gitu, Pak Bin. Pakai kerudung gitu. Supaya apa? Supaya tidak bersentuhan. Itu berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Menyentuh kulit, la mastumun nisa. Nah, mohon maaf, yang menyebutkan menyentuh perempuan itu berarti berhubungan sama istri itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau beliau menyentuh perempuan bagian mananya saja selama tidak terjadi hubungan, maka tidak batal. Kalau rambut gimana rambut? Rambut tidak batal karena tidak termasuk kulit. Yang nggak batal itu kalau menyentuh mana? Menyentuh kuku, menyentuh rambut, dan giginya doang. Nah, nyentuh giginya doang. Karena nggak bisa nyentuh gigi doang, itu gimana? Tapi kalau bisa nyentuh gigi doang, berarti nggak batal. Nah, keadaan tadi itu yang seharusnya membuat kita harus mandi dan wudu, ternyata kita tidak menemukan air. Tidak menemukan air itu bukan di rumah kita airnya lagi macet, bukan. Di rumah kita airnya macet, di Masjid Baitul Mumin airnya lancar. Pergi ke Baitul Mumin, tong kata tangga oke isi. Pergi kita mencari air. Setelah kita mencari air, ternyata kita tidak mendapatkan air. Ya, maka apa kata Allah? Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Cara bertayamumnya seperti apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kan kalau wudu mah muka, tangan, kepala, kaki. Kalau tayamum cukup muka dan tangan. Tangan pun berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyebut tangan itu berarti sampai ke siku karena melihat bahwa fungsi tayamum itu adalah untuk menggantikan wudhu. Tapi ada yang mengatakan cukup sampai pergelangan tangan. Kenapa? Melihat zahir ayatnya. Dalam ayat lain surah Al-Maidah ayat 6, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, sebagian saja sampai pergelangan. Yang disebut tangan dari jari-jari sampai pergelangan. Nah, silakan mau ngambil pendapat yang mana. Dan fungsi tayamum itu bukan menghilangkan hadas. Jadi kalau kita junub, tayamum, mau sholat belum menemukan air, tayamum, sah sholatnya? Sah, tapi hanya untuk sekali saja saat zuhur. Tayamumnya jam 2, jam setengah 3, jam 3 asar. Tadi tayamum belum batal. Gak boleh untuk sholat asar lagi. Beda kalau wudhu. Kalau wudhu selama belum batal, boleh untuk melakukan hal-hal lain yang mewajibkan wudhu. Kalau tayamum hanya untuk satu itu saja. Dan kalau kita junub, selesai sholat zuhur, tiba-tiba hujan, maka kita kemudian wajib mandi. Sholatnya perlu diulang? Enggak. Kalau wudhu gimana? Kalau wudhu, sholat zuhur, kemudian sudah siap-siap mau sholat, hujan turun, keluar lagi, wudhu dulu. Kalau sudah dikerjakan, ada yang berpendapat tidak bisa diulang lagi. Jadi tayamum itu adalah sekedar pengganti wudhu untuk melaksanakan sesuatu yang harus kita kerjakan seharusnya dengan wudhu, karena tidak ditemukan maka kita bertayamum. Tapi fungsinya hanya untuk satu itu saja. Tayamum zuhur,
nanti mau asar tayamum lagi, nanti mau maghrib tayamum lagi, suasana aja di zuhur dugi ka maghrib tahijud itu gitu. Nah itu pelajaran dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat buat kita berupa mandi bagi orang yang junub dan wudhu untuk orang yang berhadas kecil, tapi juga Allah menyediakan alternatif sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan-kelemahan kita. Nah, dan ayat ini seperti saya sampaikan rangkaian dari pengharaman khamar. Berarti tetap status khamarnya mah haram sudah gitu ya. Tapi kita mengambil dari ayat-ayat yang dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Adapun kita dalam rangka memperbaiki keadaan butuh proses-proses itu hal lain. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, salah dan silapnya kelemahan saya pribadi, dan kebenaran itu mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa dibaca-baca lagi ya, untuk kita saling mengingatkan. Di akhir mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan bangsa kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan keadaan kita ini terus membaik ya. Allah turunkan keberkahan kepada kita semuanya, dan Allah sudah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan. Sebenarnya dalam suasana seperti ini kita perlu banyak mengisafi diri. Jadi menyikapi demo-demo kemarin itu, saya itu mendengarkan ceramahnya Ustadz Dasat Latif. Bapak Ibu dengerin kan? Ya kenapa mereka berjoget-joget? Ya kalianlah, kalian kan yang pilih mereka. Ya kalian pilih artis joget-jogetnya, jangan salahkan mereka. Memang mereka artis. Mereka korupsi, ya jangan salahkan mereka. Karena dulu untuk pemilihan kalian sudah peras mereka. Itu kata Dasat Latif. Ya kan? Nah ini makanya perbaikan itu kita jangan selalu menyalahkan orang lain, karena kita banyak mendengarkan memang biaya politik itu mahal. Sementara kita tahu yang kelihatan secara luhirnya gaji DPR, wali kota, gubernur, presiden itu gak besar. Gaji DPR berapa sih? 4 juta sekian. Jadi untuk supaya membuatlah mereka tunjangan ABCD sampai ini kan yang kemudian membuat miris kita itu kan ya, termasuk saya jadi bertanya-tanya, ini kok anggota DPR dapat tunjangan beras 12 juta, ini beras kayak gimana yang dimakannya ya. Nah jadi kita juga perlu introspeksi. Dulu kita ketika didatangi anggota DPR, didatangi calon wali kota, calon gubernur, termasuk yang mengajukan proposal. Nah, kalau dulu misalnya kita termasuk yang seperti itu, yang membuat mereka seperti itu, jangan-jangan salah satunya adalah kita. Maka kita perlu bertaubat bersama-sama, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mereka yang di sana, yang jauh di sana, jauh mereka sana, kita doakan mudah-mudahan jadi pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Karena kata Rasulullah, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham shawirona, yang tidak menyayangi shawirona, yang kecil-kecil itu ada yang mengatakan
orangnya kecil, kebijakannya kecil, ya pokoknya orang kecil lah, wong cilik. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih baldatana Indonesia. Allahumma ij'al ahlaha sakinatan wa mutmainnah. Allahumma ij'al baldatana baldatan thayyibatan wa rabban ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.